Bapak Ibu yang kemarin hari Minggu tuh ada acara renewal tuh, semuanya nyala loh 6 halaman full gitu. Semuanya boleh nyala dong, bisa kalah sama yang tua-tua. Yang muda-muda harusnya lebih semangat gitu loh ya, open Oke, kameranya biar kelihatan mukanya gitu kan. Dan saya nggak sendirian gitu loh nyanyi di sini. Sip. siap komet. Gitu dong, mantap. Oke, ini ada C Angel, terus ada C Christina, terus Sandi, Heru, nah, luar biasa. Nah, semoga aja nanti yang masuk itu ya, suruh open cam ya. Amin. Amin. Oke, Amin. langsung kita mulai aja ya guys ya. Oke, teman-teman sekalian, sebelum kita mulai persekutuan doa pada hari ini, kita boleh bersukacita lebih dulu ya. Kita boleh memberikan hati yang penuh sukacita, penuh kegembiraan untuk Tuhan sebelum kita bertemu dengannya ya. Tapi bukan bertemu langsung itu ya, meninggal terus ketemu, bukan gitu ya. Tapi kita di sini mau persekutuan doa, kita mau bareng berdoa untuk Tuhan. Tapi sebelum itu kita harus bersukacita lebih dahulu. Oke? Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Di dalam rumah Tuhan, di dalam rumah Tuhan. Oke, kita boleh bersukacita dalam nama Tuhan pada saat ini. Dan sebelum kita mulai persekutuan doa kita pada saat ini, mari kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur Bapa untuk setiap kasih yang boleh Engkau berikan bagi kami, untuk setiap perlindungan-Mu bagi kami Bapa setiap harinya. Bila mana Engkau boleh izinkan kami semua di sini yang boleh hadir, untuk boleh bersama-sama Tuhan melakukan persekutuan doa bersama di PDM PKK Gembala yang Baik ini. Kami percaya Tuhan Yesus, dikala kami boleh hadir di sini, Kau punya rencana lebih bagi kami Tuhan. Bantulah kami semua untuk kembali boleh fokus kepadamu, untuk boleh melupakan setiap hal yang boleh terjadi dalam hidup kami. Terutama di akhir-akhir ini Tuhan, mungkin kami masih penuh dengan banyak beban yang boleh kami hadapi. Tapi kami percaya Tuhan, di saat kami boleh terus bersyukur kepadamu, apapun yang tidak mungkin Tuhan akan menjadi mungkin bagimu. Dan Tuhan Yesus, kami mengucapkan setiap rasa syukur kami kepadamu Tuhan, untuk setiap apapun yang boleh Engkau berikan bagi kami. Seburuk apapun itu Tuhan, kami akan terus bersyukur kepadamu. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang mengasihi kami, Engkau yang menjamin setiap hidup kami, dan Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan
dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Biarlah kami bersyukur kepadamu pada saat ini. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jaminan hidup kami, Kaulah jaminan hidupku. Hati-Mu ada bagiku, kami bersyukur. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari teman-teman semua, kita boleh mengucapkan rasa syukur kita. Kita boleh percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Beri yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku. Hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku. Hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan
Hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari bersyukur, oh Tuhan, terima kasih, Kau sungguh baik. Untuk kasih-Mu bagi kami Tuhan, oh kami bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Kau yang selalu ada bagi kami, Kau yang tak pernah tinggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan, oh terima kasih. Terima kasih Tuhan, oh kami bersyukur. Oh, terima kasih Yesus Tuhan, Kau sungguh baik. Kau selalu ada bagi kami, Kau tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, oh terima kasih Yesus kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, makasih Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu pada saat ini. Kami tahu Tuhan dalam setiap rasa syukur kami ini Tuhan, Kau boleh hadir lebih lagi ke dalam kami. Dan pada saat ini Tuhan, kiranya Kau juga boleh masuk lebih lagi Tuhan dalam kami pada saat ini. Supaya kami benar-benar lebih menghayati Engkau Tuhan. Supaya kami boleh lebih berfokus lagi kepadamu. Sekali lagi kami akan arahkan hati kami Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Kami arahkan kami Tuhan untuk kami boleh merasakan hadirat-Mu dan kasih-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami ingin sembah-Mu Tuhan. Kami memuliakan-Mu Tuhan pada saat ini. Biarkanlah kami dapat berseru kepadamu Tuhan. Meminta-Mu untuk boleh datang kepada kami. Peganglah tangan kami. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuat kami. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku
Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Peganglah tanganku dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari sembah Dia, oh Tuhan. Kau yang kami sembah, Kau yang kami puji, oh Tuhan. Kau yang kami tinggikan, Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami puji. Oh, haleluya, haleluya Tuhan. Kami sembah-Mu, kami puji-Mu, kami tinggikan-Mu Tuhan. Oh, Iya, masih ada.
Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Peganglah tanganku dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Benar Tuhan, Kau yang selalu menolong kami, Kau yang selalu hadir bagi kami Tuhan, dan Kau juga tidak pernah tinggalkan kami. Dalam setiap keputusan yang boleh kami buat pun Tuhan, Kau juga yang boleh hadir dan serta-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, apapun keputusan yang boleh kami buat, itu semuanya berasal dari Engkau. Bila mana kami terus akan menyerahkannya semua kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang akan dibawakan oleh Coach Steve. Kau penuhi dia dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Kau boleh pakai dia Tuhan sebagai perpanjangan tangan-Mu. Supaya apapun yang keluar dari mulut Coach Steve Tuhan, semuanya hanya berasal dari Engkau saja. Kau boleh benar-benar pakai dia Tuhan sebagai alat-Mu. Dan setiap dari kami yang ada di sini pada saat ini, kiranya juga Tuhan biarkan kami memiliki hati, memiliki telinga seorang pendengar. Untuk kami boleh mendengarkan setiap firman-firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap dari kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Coach Steve. Baik. Shalom. Suara saya kedengaran? Shalom, kedengaranku? Oh, dengarku. Baik. Oke. Rasanya saya baru pertama kali saya datang di PD ini kelihatannya ya. Atau sudah pernah, mungkin lama sekali tapi ya. Baik, anyway. Saya dapat tugas dari Livia. Saya sendiri nggak pernah ketemu sama dia, gitu. Tapi saya dapat tugas untuk firman pada malam hari ini temanya tentang GPS, God Positioning System. Kita akan belajar dari Esther. Gitu. Kita akan coba pelajari dalam waktu 45 menit ke depan. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Esther, siapa itu Esther, bagaimana kita boleh belajar dari Esther untuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya seringkali dan selalu saya kalau ketemu sama teman-teman, baik kaum muda maupun teman-teman saya di pekerjaan, saya selalu ngomong sama mereka. Saya ngomong, gak jenuh-jenuhnya saya bilang, belajar Alkitab. Kenapa? Karena kita ini di dunia, kita nggak tahu apa yang akan kita hadapi. Kita nggak tahu mana strategi yang paling bagus, mulai dari strategi berhubungan dalam pekerjaan, dalam mencari pasangan, dalam berteman, ataupun di dalam pergumulan, entah pergumulan itu pergumulannya masalah percintaan, pekerjaan, keluarga, atau nanti kalau yang Pak Sutri ada di sini mungkin bagaimana menjadi seorang ayah yang baik, bagaimana menjadi seorang mama yang baik, dan semuanya belajar dari Alkitab. Semuanya kalau kita bedah satu-satu dari Kejadian sampai dengan Wahyu, satu persatu semua itu adalah
ajaran hidup kita. Dan hari ini kita akan belajar sama-sama dari Esther. Ya, seperti apa Esther itu, bagaimana GPS Tuhan melalui firman Tuhan dalam kitab Esther ini benar-benar bisa kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama dalam kondisi-kondisi yang saat-saat ini yang serba tidak menentu. Kondisi di mana kita mungkin ketemu dengan keadaan yang sebentar-sebentar kelihatannya membaik, lalu tiba-tiba nggak membaik lagi, ya kan? Indonesia baru melalui gelombang yang kedua dari pandemi, akhirnya mulai bisa ke mall, ya setelah 1 bulan uang jajan kita atau uang yang sudah kerja gitu ya, gajian itu benar-benar utuh kelihatannya ya. Jadi kalau biasanya itu gajian 100% gitu ya, yang ditabung cuman tinggal 10% gitu ya. Sekarang ini kebalik ya. Jadi 10% spending, 90% bisa nabung. Kok kelihatan sekarang uang di tabungan kok jadi banyak gitu ya. Tapi setelah 2 bulan gitu ya, saya nggak tahu nanti bulan Oktober ini benar-benar sudah netral, nggak tahu nih gajian bulan ini akan masuknya di mana, apa kembali dengan seperti sebelum pandemi atau sebelumnya gelombangnya 2 kemarin, atau tetap akan bisa bertahan. Ya. Tapi di saat kita lagi tenang, sudah senang gini, tiba-tiba negara tetangga kita Singapura yang super ketat, tiba-tiba dia bilang, iya ini angkanya naik. Waduh, kepikiran lagi, orang mulai bilang nanti bulan Desember Indonesia bisa begini begitu. Semuanya nggak menentu. Ya kalau dipikirin bisa nggak hidup kita, bisa kita bangun melek gitu, kita sudah merem lagi aja deh. Karena udah males mikir, nggak tahu mau ngapain, gitu. Di kantor, di kuliah, ya kan, di ngurus rumah tangga, kok rasanya pada ribet rasanya. Nah hari ini kita sama-sama belajar dari Esther. Kita buka dulu Esther bab 4. Ya. Esther bab 4 ayat 8 sampai dengan ayat yang 17. Memang cukup panjang, tapi kita baca yang di rumah, baca sama-sama ya. Jadi ayat 8 sampai ayat yang 17 kita baca bersama-sama. Esther bab 4 ayat 8. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka diserahkannya kepada Hatta supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Esther. Lagi pula Hatta disuruh menyampaikan pesan kepada Esther supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Ayat 9, lalu masuklah Hatta dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Esther. Ayat ke-10, akan tetapi Esther menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai. Jadi ini ceritanya si Mordekai menyampaikan kepada Hatta untuk ngomong ke Esther, balik lagi. Esther ngomong lagi ke Hatta supaya Hatta menyampaikan kepada Mordekai. Ayat yang ke-11, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yaitu hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ayat yang ke-12, ketika disampaikan orang perkataan Esther itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Ayat 14, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan, dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawaban ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Jangan makan dan jangan minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatkannya lah tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Oke, baik. Ini kalau orang baca ayat ini mungkin bingung, ya. Mungkin bingung nih. Ini ngomong tiba-tiba ada ngomong undang-undang, kenapa nama Susan disebut-sebut gitu ya.
Jadi ini sekilas cerita dulu ya, sekilas ceritanya. Jadi ini dia yang di bab keempat ini adalah saat di mana bangsa Yahudi terancam untuk dibinasakan. Esther ini kejadiannya adalah setelah bangsa Israel itu terpecah. Jadi setelah Yosua masuk, timbul raja-raja. Ini setelahnya Saul. Jadi Saul, Daud, habis itu Salomo, semuanya udah lewat ini. Udah lewat. Nah, kondisinya Esther ini adalah kondisi pada saat pada saat setelah pembuangan. Jadi pembuangan ke Babel. Jadi Israel dulu kan satu negara, lalu dipisah tuh akhirnya utara dan selatan. Yang utara juga dijajah, selatan dijajah, yang utara akhirnya hilang. Yang selatan ini adalah akhirnya dari kaum Yehuda. Makanya akhirnya ketemu nanti bahasa bangsa-bangsa Yahudi. Nah, ini sekarang ini ngomong tentang yang di selatan ini. Ya, ceritanya di sini. Jadi setelahnya selatan ini dibuang ke Babel pada zaman Nebukadnezar. Nah, Esther ini setelahnya pembuangan tadi. Nah, setelah pembuangan akhirnya dikembalikan kan. Nah, dikembalikan karena waktu di pembuangan banyak yang kececer. Nah, salah satu yang kececer itu adalah ya si Esther ini. Si Esther ini bersama dengan Mordekai. Mordekai ini adalah saudara dari papanya. Saudara papanya Esther. Esther ini sudah yatim piatu. Makanya dipelihara oleh si Mordekai oleh pamannya. Ya. Jadi dia ini tinggal di sebuah kerajaan, yaitu di mana rajanya itu waktu itu punya ratu. Nah, singkat ceritanya Esther ini menggantikan ratunya tadi karena ratu itu dihukum mati oleh raja Ahasveros gitu kalau nggak salah. Ya, jadi itu si Esther ini jadi bukan ratu dari pertama, tapi dia ini adalah ratu yang kedua menggantikan ratu yang pertama. Dan Esther adalah orang Yahudi. Jadi bisa dibilang dia ini adalah orang Yahudi yang berhasil ceritanya ya. Jadi kalau kita mau kita pelajari sama-sama dari ayat yang 8 sampai dengan ayat yang 10, ayat 8 sampai dengan ayat yang 10, di sini kita akan bisa melihat bagaimana GPS-nya Tuhan terhadap kehidupannya Esther. Ya, kita belajar sama-sama. Jadi saya bilang Esther itu dibuang, ya kan? Dia dibuang di Babel, lalu akhirnya dia tinggal di kerajaan ini. Di pembuangan nggak enak, ya kan? Dia juga hidup di negara di kerajaan yang asing juga nggak enak. Tapi dia tetap jalanin dan dia kalau saya baca dia adalah dia orang Yahudi yang taat. Kenapa saya bisa bilang dia orang Yahudi yang taat? Karena si Mordekai itu benar-benar kalau kita baca dari Esther yang bab yang pertama sampai dengan yang terakhir itu benar-benar menjalankan hukum Taurat. Dia ngerti tentang hukum Taurat. Jadi dia pasti akan didik si Esther ini juga dengan baik. Jadi dia ikut semua perintah Tuhan. Dia tahu hukum Taurat lah ibaratnya si Esther ini. Tapi kita lihat bagaimana Esther walaupun dia kondisinya dari pembuangan, tapi akhirnya dia tetap jalani. Akhirnya dia dapat kesempatan untuk menjadi seorang ratu. Jadi setelah Ratu Wasti yang pertama itu dihukum mati oleh rajanya sendiri karena rajanya itu ngundang ratu untuk menghadap dan ratunya menolak. Jadi zaman dulu tuh kerajaan itu kayak di film Samkok gitu ya. Jadi kalau nggak nurut ratunya pun bisa dibunuh gitu kan sama si rajanya ini. Lalu rajanya memerintahkan untuk mencari pengganti ratu. Lalu diseleksi, tata caranya Anda boleh baca di bab-bab sebelumnya dan singkat ceritanya yang dipilih adalah si Esther. Karena begitu melihat si Esther itu rasa kasih dan sayangnya si raja itu timbul karena si Esther itu ketemu sama orang itu memancarkan kasih terus. Jadi orang tuh senang ketemu sama dia. Jadi akhirnya dia diangkat. Kita lihat bagaimana perjalanan kehidupan si Esther dari nol, dari yang nggak enak, ya kan yang namanya pembuangan di Babel itu nggak enak ya, sampai akhirnya dia jalani di kerajaan ini dan akhirnya dia jadi seorang ratu. Enak nggak hidupnya? Enak, ya kan? Dia mau jalanin terus. Tapi ternyata Tuhan tuh kita belajar dari Esther, waktu lagi nggak enak, terus jadi enak, nggak selamanya loh. Ya, tadi di ayat yang ke-8 dikatakan ada kata-kata juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan. Undang-undang apa sih? Nah, undang-undang ini adalah undang-undang yang dikeluarkan oleh tangan kanan raja. Nama rajanya itu Ahasveros. Ya, nama rajanya Ahasveros. Dia punya tangan kanan.
Nama tangan kanannya itu adalah si mana ya? Di sini tidak tulis. Kalau nggak salah nama tangan kanan itu si Haman. Ya, nah, tangan kanannya ini itu memerintahkan untuk memusnahkan semua orang dari bangsa Yahudi. Cuman gara-gara satu hal. Gara-gara si Mordekai itu tidak mau sujud sembah kepada si Haman ini. Jadi dia mau musnahkan. Nah, ini ceritanya adalah si Esther mengalami suatu kondisi lagi di mana dia ada ancaman bakalan dibunuh, bakal dimusnahkan karena dia bangsa Yahudi. Nah, ini kejadiannya. Jadi kita lihat bagaimana kondisi kehidupan itu bisa naik, bisa turun, ya kan? Dan bisa naik lagi. Kita mungkin juga sama ngalamin di dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Hidup lagi enak-enaknya, tiba-tiba pandemi turun, pandemi terjadi, omset nggak ada, pekerjaan nyari customer nggak ada. Terus Tuhan, aku mau gimana Tuhan? Tapi Tuhan selalu pasti tidak pernah tinggal diam. Yang Tuhan minta kepada kita tuh apa sih? Kalau kita lihat Esther, walaupun keadaannya dia seperti apa, saya tahu persis dia dan maupun Mordekai itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia benar-benar belajar tentang Taurat Tuhan. Dia benar-benar tahu dari pengalaman nenek moyangnya sejak zamannya Abraham sampai dengan Musa. Dia bisa ngelihat, dia belajar tentang hukum Taurat. Dia melihat bagaimana Tuhan itu tidak pernah tinggal diam. Tuhan itu pasti akan turut campur tangan. Nah, bagiannya dia apa sih? Nah, hari ini saya bagikan poin yang pertama. Kalau kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ini lagi ngalamin masalah, kita nggak tahu, ini galau semua dalam segala hal. Apa yang harus kita kerjakan? Tiru Esther. Prinsipnya Esther itu apa? Poin yang pertama, dia cuma dengan iman, taat, dan percaya akan rancangan Tuhan yang selalu terbaik. Ya. Poin yang pertama, dengan iman, taat, dan percaya akan rancangan Tuhan yang selalu yang terbaik. Taat, percaya bahwa rancangan Tuhan itu selalu yang terbaik. Itu aja dia. Prinsipnya dari Esther yang dia pakai, bahwa dia cuma bagian dia cuma taat, sama percaya bahwa Tuhan pasti selalu kasih yang terbaik. Ini sama dengan kita, saudara. Bagian kita itu aja. Bagian kita adalah taat dengan segala sesuatu yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita. Jangan melenceng sama sekali. Lalu percaya, walaupun kelihatannya tidak ada sesuatu yang baik di depan kita. Nggak tahu. Tapi percaya sama Tuhan. Karena kalau kita nggak percaya sama Tuhan, mau percaya sama siapa, saudara? Saya akan bagi sharing saya per poin ini ya. 2019 saya menghadapi sebuah masalah, menurut saya itu adalah the biggest problem that I ever had. Jadi problem yang paling besar yang pernah saya alami. Apa itu? Dalam bahasa sederhananya, pada saat itu saya mengalami sebuah permasalahan di mana hadapan saya bukan masalah hidup dan mati, bukan. Tetapi yang saya hadapi adalah tuntutan hukum. Yang dimana saya tidak tahu bahwa apa yang saya kerjakan itu ternyata bisa berimbas kepada hal ini karena ketidaktahuan saya, tapi ternyata ancaman yang saya hadapi, kemungkinan terburuk yang saya hadapi adalah saya berompi oranye. Jadi itu sudah bingung tuh. Even pengacara saya yang saya ajak ngomong sudah ngomong kepada saya adalah, besok pemeriksaannya prepare for the worst. Saya bilang sama dia, gua hire kamu, ya kan? Saya percayakan kasus ini kepada kamu sebagai pengacaraku, tapi kok jawabanmu kok nggak seperti pengacara yang lain ya? Saya bilang. Ya kenapa jawabannya bilang prepare for the worst, ya kan? Tapi hari itu Tuhan tuh ngomong sama saya, di saat ini kamu masih yakin nggak sama saya? Ya kan? Masih yakin nggak? Masih percaya nggak bahwa rancangan saya itu pasti akan baik? Hari itu mau bilang iya, susah. Karena nggak kelihatan ada baiknya. Adanya kelihatannya semuanya jelek. Saya nggak ada ruang untuk bergerak. Saya sudah nggak ada pegangan. Nggak ada kelihatan. Pokoknya ujungnya gelap semuanya gitu loh. Nggak kelihatan sudah. Tapi hari itu Tuhan cuma ngomong, kamu masih mau percaya nggak sama Tuhan? Saya sama istri saya, dan istri saya cuma bilang, the only
thing that you can do now is only believe in God. Cuman boleh percaya tok sama Tuhan dan tetap taat. Jangan komplain. Dan jangan bilang bahwa ini tuh terjadi, padahal aku bilang, Tuhan, aku sudah doa. Kok masih begini, Tuhan? Ya kan? Tapi saya ngomongin, jangan komplain sama Tuhan. Jangan merasa, jangan merasa bahwa ini tuh sesuatu yang jelek itu dari Tuhan. Jangan salahkan Tuhannya. Kamu tetap percaya nggak bahwa Tuhan itu baik? Susah, tapi aku mau percaya. Aku mau percaya. Saudara, langkah yang pertama, sama seperti Esther, kita cukup taat dan percaya. Kalau yang kemarin-kemarin kita sudah ngalamin hal-hal yang baik, masa sih Tuhan ke depan pasti kasih kita hal yang jelek? Pasti kasih hal yang baik. Kalau kita mau refleksikan, apakah sebelum kejadian yang baik yang kita pernah alami, pernah terbayang bagi kita bahwa Tuhan itu pasti akan baik kepada kita? Pasti akan memberikan itu? Tidak ada bayangan bagi kita. Betul? Jadi kalau ke depan kelihatannya buntu, kita cuma butuh percaya saja sama Tuhan. Bahwa Tuhan itu pasti berikan rancangan yang terbaik bagi kita. Bagian kita taat, bagian kita percaya. Jangan menyimpang. Amin? Amin? Oke, baik. Lalu kita ngelihat ayat yang ayat yang ke-11, ya, ayat yang ke-11. Nah, sini kita ngelihat, ini hal yang pertama ya, ayat yang ke-11. Dikatakan ayat yang ke-11 tadi kita ngomong bahwa si Esther, jawabannya Esther. Jadi kan tadi kan ayat yang ke-8, 9 sebelum-sebelumnya itu cerita tentang bahwa si Mordekai itu begitu dia dapat undang-undang itu, dia mengoyakkan bajunya, memakai kain kabung, lalu dia berteriak. Itu caranya orang Yahudi untuk tanda kutip itu meratap gitu. Jadi berseru kepada Tuhan minta pertolongan. Dan itu menarik perhatian dari si Esther. Dia ngeliat, loh, kenapa dia kok pakai begitu gitu kan. Makanya dia suruh sida-sidanya pergi ke sana. Hatta, kamu pergi ke sana, cek ada apa. Dan akhirnya si Mordekai bercerita, menyampaikan kepada Hatta, dan Hatta menyampaikan kepada Esther. Lalu Esther disuruh untuk menghadap ke raja karena dia ratu, ya kan? Jadi kita kan juga sering tuh, udah tolong ya. Jadi si Mordekai juga ngomong, coba kamu ngomong deh sama si raja ya, gitu ya. Dan apa yang dikatakan oleh si Esther di ayat yang 11, nggak gampang. Ini kerajaan ini punya peraturan. Ayat yang 11 dia ngomongin, semua orang yang kalau menghadap ke raja, mau datang ke pelatarannya yang paling dalam, kalau nggak diundang oleh si raja, itu hukuman mati. Even aku sebagai ratu pun, kalau nggak diundang sama dia, itu kalau aku datang ujuk-ujuk, tiba-tiba datang, hai say, ini aku datang, aku mau ketemu kamu, aku kangen lo 30 hari, kan diomongin kan, 30 hari nggak aku lo 30 hari nggak ketemu sama kamu, nggak seenak itu, gitu ya, nggak bisa seenak kemauannya dia sendiri datang tiba-tiba ujuk-ujuk datang menghadap, nggak bisa gitu loh. Makanya dia bilang, aku nggak bisa, kecuali dia bilang raja datang, raja melihat lalu mengulurkan tongkat emasnya, maka aku akan tetap hidup dan aku bisa nemui dia. Kasih alasan. Gitu. Dunia ini sekarang itu banyak, saudara. Waktu kita ngadepin masalah, mungkin kita sama kayak Esther, bisa juga, ya kan? Sudah taat, sudah percaya, tapi logika kita sebagai manusia itu masih suka seringkali mengontrol, mengalahkan iman kita. Tapi nggak mungkin, nggak bisa ngomong sama raja itu, nggak bisa deh, gitu loh. Nggak, aku bunuh diri kalau aku ke sana, gitu loh. Dan dia merasa bahwa ini permintaannya Mordekai terlalu deh, makanya dia suruh sampaikan ya, pergi ke ke si Mordekai. Dan Mordekai begitu dengar, dia cuma bilang, dia diomongkan di ayat yang ke-13, jangan kira, ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya, jangan kira ini dia ngomong, don't think in your heart. Jadi kan kita bingung, kalau think itu di sini kan dipakai pikiran, kenapa don't think in your heart gitu ya, kenapa jangan berpikir dengan perasaanmu, kan bingung gitu ya kata-katanya kan. Karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Ya kan? Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja bagi orang Yahudi, akan timbul juga pertolongan dan pelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Tapi siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau berada kedudukan sebagai ratu. Nah ini kita sekarang kita di poin yang kedua, kita akan coba belajar dari si Mordekai.
Tadi kita tahu, kita mungkin sama seperti ayat yang ke-11 seperti si Esther, ya. Kita seringkali ngomongnya adalah, aduh, nggak masuk akal deh. Ini secara manusia nggak mungkin, ya kan? Ini nggak ada jalan cerita yang seperti ini, nggak bisa deh, gitu loh. Ketemu raja tuh harus dapat izin, nggak mungkin, gitu loh, ya kan? Tapi kita mau ngelihat dari si Mordekai. Nah, Mordekai ini ngingetin kepada kita di ayat yang ke-13 dia bilang, jangan kira, tadi bahasa Inggrisnya adalah don't think in your heart. Jadi seringkali kita nih mikir apa? Mikir dengan perasaan kita. Ya toh? Kita menimbang-nimbang sih dengan rasa, aduh berat deh, jangan deh, resikonya terlalu besar deh. Aduh aku kok nggak? Aku sungkan ya kalau ngomong itu ya. Kalau aku memperkatakan hal ini kok rasanya nanti dia tersinggung. Padahal kita nih yang benar, dia yang salah. Kok seringkali kita malah yang sungkan untuk ngomong suatu hal yang baik kepada mereka. Ya, misalnya ini, ya. Jadi dengan perasaan kita, lalu dia bilang, ya, dikatakan, jangan kira karena engkau di dalam istana raja, maka hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Ini juga, ya, ini yang sering kali terjadi bagi kita. Kita seringkali merasa bahwa karena kita sudah merasa aman, aku sudah punya cukup uang, aku sudah punya temanku banyak, koneksiku banyak, papaku hebat, teman-temanku jenderal semua, lalu aku ini olahragawan, ya kan? Aku nggak mungkin kena COVID, aku ini pasti sehat, ya kan? Perusahaanku nggak akan mungkin gulung tikar, pendidikanku pasti lancar, guru-guru semua senang kepada aku, semua, jadi kerasa bahwa nyaman, lalu mulai melupakan bahwa dia itu punya tanggung jawab sebagai anak Tuhan. Jadi si Esther punya tanggung jawab sebagai bagian dari bangsa Yahudi untuk menyelamatkan bangsa Yahudinya. Jadi si Mordekai bilang, jangan terlena ya, jangan karena kamu kira kamu di sana raja, jangan karena kita merasa bahwa kita ini punya segala sesuatu, maka kita akan kita akan merasa bahwa aman. Kita akan tidak istilahnya udah deh, gue nggak peduli deh sama orang lain gitu ya. Yang penting gue sehat, yang penting gue cukup gitu ya. Hari ini Tuhan ingatkan kepada kita, jangan seperti itu gitu ya. Tapi coba kita lihat apa yang dikatakan oleh si Mordekai di ayat yang ke-14 dikatakan gini. Ini luar biasa imannya si Mordekai. Walaupun dia ditolak sama si Esther bilang aku takut gitu ya. Tapi dia bilang di ayat yang ke-14, gitu, sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Saudara, ini poin yang kedua yang saya mau sampaikan. Dengan iman dan pengharapan dalam Tuhan, semua akan jadi baik. Pakai iman, pakai pengharapan kita. Itu poin yang kedua hari ini yang saya mau sampaikan. Belajar dari Mordekai. Kenapa sih Mordekai bisa berkata demikian? Karena dia melihat masa lalunya, dia melihat nenek moyangnya. Ada masalah apapun, waktu dikejar-kejar oleh Firaun, Tuhan siap sediakan tiang awan, tiang api. Lalu dia bisa membelah Laut Merah sampai semuanya mati. Dia melihat cerita-cerita itu dan dia tahu bahwa Tuhannya dia pasti akan bela dia. Tuhannya dia pasti akan membela bangsa Yahudi ini. Makanya dia bilang, kalau kamu nggak mau tolong aku pasti akan ditolong oleh orang lain. Tapi dia bilang, tetapi coba pikirin, mungkin kamu tuh jadi ratu untuk maksud ini. Tuhan siapkan kamu untuk ini. Di sini Mordekai mau berkata kepada kita, waktu GPS Tuhan kelihatannya, kalau saya itu pergi ke Bali, saya lagi di Bali sekarang ini ya. Kalau di Bali ini kadang-kadang mau percaya sama GPS itu udah bisa 100%. Kenapa? Karena dia itu karena jalanan di Bali ini kelihatannya bisa dilalui tapi ternyata bisa kecil. Nah, permasalahannya kalau kita bawa mobilnya yang besar, nah itu yang masalah. Karena di Bali banyak orang pakai mobilnya ramping-ramping gitu, yang kecil-kecil. Ya Avanza, ya Splash gitu, yang kecil-kecil semua. Begitu mobil itu besar sedikit, Innova aja gitu ya. Itu sudah bisa papasan itu spionnya bisa jabat tangan dia yang dari sini bisa saling jabat tangan gitu ya, selesai gitu ya. Jadi kita mau, ini kok GPS masuknya kok jalannya makin kecil ya, gimana ya saudara? Pakai ini saat kelihatannya mulai gelap. Tadi yang pertama kan sudah kita tahu tak dan percaya.
Begitu sudah mulai nggak kelihatan, pakai yang ini senjata yang kedua. Pakai iman dan pengharapan. Kenapa pakai pengharapan? Karena pengharapan itu selalu sesuatu yang baik. Si Mordekai berpengharapan. Pengharapannya dia apa? Kalau si Esther nggak ada, Tuhan pasti akan kirimkan pertolongan yang lain. Ya kan? Tapi kalau sampai Esther, tapi dia juga berpengharapan bahwa dia tahu bahwa Esther jadi ratu, pasti ada sesuatu yang baik untuk yang akan terjadi. Sama saudara, pakai iman dan pengharapan kita dalam Tuhan akan segala yang baik. Percaya bahwa Tuhan itu pasti akan sediakan yang baik. Ini yang seringkali kita nggak ngerti. Kapan ya? Bisa nggak ya? Gitu loh. Waktu Tuhan menempatkan kita di suatu keadaan, atau cara Tuhan main catur bagi kita, bisa jadi kita ini jadi yang utamanya. Tapi bisa jadi kita yang akan ada di sekitarnya, yang mendukungnya. Saudara, banyak hal. Tapi jangan pernah protes berkata bahwa I am nothing. Mungkin bisa jadi, saudara, Anda di perusahaan Anda sekarang itu menjadi solusi bagi perusahaan Anda. Atau menjadi solusi bagi pertemanan Anda. Anda merasa, waduh, saya ini kok jadi teman kok rasanya yang paling pupuk bawang ya, paling nggak bisa apa-apa ya. Saudara, Tuhan itu punya maksud bagi setiap daripada kita. Kita nggak tahu ada apa, ada kejadian apa juga kita nggak tahu. Ya, Tuhan itu mau bikin. Yang perlu kita lakukan adalah, Tuhan, kalau ini terjadi, saya mau beriman dan saya mau berpengharapan bahwa sesuatu yang baik pasti Engkau sediakan bagi aku. Aku percaya Tuhan itu, bahwa Engkau pasti sediakan yang terbaik. Nggak ngerti apa itu Tuhan. Mordekai, dia tahu bahwa kalau si Esther jadi ratu di sana, dia tahu bahwa ada sesuatu yang baik dalam apa yang disediakan Tuhan bagi bangsa Yahudi. Nggak tahu, bisa jadi dia, bisa jadi juga yang lain. Ya, daripada kita juga sama. Nah, saya mau cerita yang tadi lanjutin sharing saya. Saat saya sudah gelap, saya nggak ngerti apa-apa, saya nggak tahu apa-apa, benar-benar blank, nggak tahu saya mau ngapain. Tuhan, saya harus ngapain Tuhan? Hari H saya datang, pagi saya jam 9 saya memenuhi panggilan, lalu ditanya-tanyai semuanya setelah anak buah saya ditanya-tanyain semuanya, saya berikan pertanyaan, kelihatannya so far so good, ya kan? Lancar. Dari jam 9 kalau tidak salah. Jam 9 saya terus sampai dengan jam 3. Sekitar jam 3, jadi 6 jam saya. Ditanyain semuanya dan tidak ada masalah. Aman gitu ya, kelihatannya aman gitu ya. Kelihatannya aman dan saya nggak ngerti sama sekali ceritanya apa. Ya, selesai, terakhir sampai dengan yang jam 3 selesai, lalu dikasihkan surat. Saya bilang, Pak, ini baca lagi Pak BAP-nya, persyaratan seperti apa, sudah kita lihat semuanya sudah apa, oke, semuanya saya jawab, dan dari pernyataan itu tidak ada, bagi saya, menurut saya, bahwa aman, nggak ada apa-apa gitu loh, nggak ada masalah sama sekali gitu. Tapi ternyata tunggu sebentar Pak ya, sampai akhirnya jam sore, jam 5, jam 6, saya belum pulang itu. Terus dia bilang, iya Pak, BAP-nya apa semua sudah. Di akhirnya dia sekitar jam 6, saya kasih surat satu lagi. Nah, itu disitulah suratnya itu judulnya udah berbeda gitu ya. Judulnya itu surat penahanan. Saya bilang, waduh, ini nggak lucu saudara. Saya bilang dalam hati, saya bilang, Tuhan, kok ditahan gitu ya. Saya tanya sama bapaknya, Pak, ada penahanan Pak, gitu ya. Tapi di situ satu hal yang saya bilang bisa berkata bahwa pada saat kita percaya dan taat sama Tuhan, itu damai sejahtera Tuhan itu tidak pernah bohong dan dia tetap ada di sana. Saya waktu bertanya di sana, ngomong itu bisa benar-benar damai, bisa tenang, nggak ada paniknya, nggak ada, Pak, jangan tahan saya, nggak ada. Saya juga saat selesai saya bilang, gue kok hebat ya, gue kok bisa ya, padahal gue mau ditahan loh itu, gue bilang, tapi kok bisa nggak shock ya. Cuma malah ngomong loh Pak, tadi katanya aman Pak, kok sekarang ada penahanan Pak? Gitu. Ada apa Pak? Ya Pak, pokoknya besok Pak ya, Bapak besok ada press release, siap Pak dari kantor Bapak, nanti dengan Bapak ini, saya nggak nyebut lah ya, nanti Bapak ini, soalnya tadi kata Livia, nanti ada YouTube-nya juga, jadi saya nggak panjang ceritanya gitu ya. Jadi nanti Bapak ada press release gini. Saya bilang, ya waktu itu pandemi kan 2019 kan belum ada tuh zaman Zoom gitu kan. Jadi saya bilang,
saya kok luar biasa ya, masuk TV enggak, tapi kok begitu sekali masuk TV, kok jadi buron ya, gue jadi tahanan, gue bilangnya. Itu kalau orang-orang pede ngelihat gue, bagaimana ceritanya, gue bilangnya. Duh Tuhan, kok saya bisa bikin malu kamu ya Tuhan ya. Dan pikiran saya cuma di sana gitu loh. Saya bilang, begitu Pak ya? Iya. Itu kayak orang bengong. Terus saya bilang, enggak Pak, bawa makan aja Pak, hari ini Bapak enggak pulang Pak. Oh iya, ya. Saya makan, saudara dikasih makan, saya makan. Kayak orang, ya udah, oh iya. Terus saya cuma WhatsApp partner saya, lalu saya WhatsApp pengacara, saya bilang, kok suratnya begini? Jawaban mereka tuh jawaban dari pengacara saya cuma satu, pasti pulang. Ya aku bilang ini dijawab A, ditanya A dijawab B. Piye carane? Aku bilang suratnya sudah ada. Aku nih bingung mau tanda tangan apa enggak. Sebentar ya Pak ya, saya tak mikir dulu Pak. Loh, enggak usah dipikir Pak, ini sudah harus tanda tangan nih Pak. Orang gelem Pak aku Pak tanda tangan. Harus tanda tangan Pak. Aku bilang ini piye gitu ya. Saya WhatsApp pengacara, dia bilang tenang kok, pasti pulang. Ini pasti pulang piye. Dari saya selesai interview itu dari jam 3, jam 4 itu saya sudah WhatsApp tuh. Ini kok masih belum pulang aku ya? Karena bilang pasti pulang kok. Oh ya wis. Begitu ada surat penahanan, tulungi pasti pulang kok. Dalam hati, pulang nang di masalah ini kan nggak jelas. Pasti pulang nih, pulang kemana? Pulangnya kemana ini? Aku bilang sudah mulai. Tuhan, ini aku kok gini Tuhan ya. Itu nggak berani ngabarin orang rumah, nggak berani ngabarin istri, nggak berani ngabarin. Jadi saya bilang dalam hati itu ya tadi gunanya bahasa roh ya. Dalam sini bisa ngomong, di sini berbahasa roh terus ya. Karena hati tidak tahu lagi apa yang mau dikatakan. Jadi dikatakan dengan bahasa roh tadi. Ngoceh terus dan satu hal yang saya bilang bahwa taat sama Tuhan, percaya sama Tuhan, beriman dengan Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan, itu nggak akan rugi. Yang penting tadi jalannya kita tetap jalan di jalan yang benar ya. Jangan bilang, oh kalau gitu besok saya mau ini deh, jualan narkoba. Kan saya juga ikut PD, anak PD ya. Pas ditangkap, pasti Tuhan pelihara saya. Jangan nyoba-nyoba seperti itu. Kesalahan saya ada suatu kesalahan yang saya tidak tahu bahwa itu bisa dipakai untuk ke ranah sana dan tidak tahu dampaknya bisa jauh sekali gitu loh. Karena ketidaktahuan tadi. Dan benar saudara, tiba-tiba lawyer saya datang, dia masuk ke ruang sidang dan cuma bilang permisi Pak gitu ya, dan permisi izin bawa pulang klien. Terus dia cuma ngomong, ayo kok pulang, iya pulang, iya. Padahal sudah ada surat itu. Ya saya keluar, saya berdiri, malah saya tuh sempat, udah Pak, nggak usah keluar dulu, makan dulu. Oh makan. Lawyer saya bilang, bungkus kok, mangan di rumah kok. Oh ya. Itu saking orang bingung saudara, habis dapat surat penahanan, lah kok disuruh pulang gitu loh. Akhirnya saya pulang. Ya dah. Ternyata saudara, ya tadi kita bilang bahwa Tuhan tuh menempatkan sesuatu kejadian itu di luar yang bisa kita lihat. Ya dah. Si Esther bisa jadi ratu itu karena dia punya tugas nantinya oleh Tuhan. Tuhan izinkan terjadi. Tapi nanti ya, peran kamu nanti, enggak di awal-awal, nanti itu perannya kamu, gitu ya. Nah, sama. Ternyata ada suatu kejadian di mana itu bisa jadi bargaining bagi saya. Dia bilang, ini ada dua posisi, ya kan? Kamu mau yang mana, gitu, ya kan? Akhirnya singkat cerita, saya bisa case-nya saya bisa di-close gitu. Case saya bisa di-close. Hal yang kedua, saudara, ya. Hal yang kedua. Ya, jadi pakai iman dan pengharapan di saat kondisi Anda enggak nentu, ya. Begitu galau, begitu enggak menentu permasalahan apapun yang Anda hadapi sekarang, GPS Tuhan lagi kelihatannya bagi kita melihat bahwa ini GPS-nya error nih. Kok aku nih mestinya belok ke kiri, kenapa kamu kasih ke kanan Tuhan gitu ya. Pokoknya tetap ikut sama Tuhan. Kalau Tuhan kiri ya kiri aja deh. Ya. Lalu lanjut. Kita lihat ayat yang ke-15. Oke. Ayat yang ke-15. Nah, ini kita belajar lagi dari Esther ya. Ini Esther habis dikasih tahu sama Mordekai, ya, kamu kok senang-senang lo ya. Kita kan bahasa Jawa ini kan gitu. Kok senang-senang, cok menang-mentang kowe di di istana lu kroso aman, gitu. Melek
tiba-tiba mati kamu sama kaum keluargamu, piye kowe, kan gitu kan ibaratnya gitu ya. Lalu diingatkan, jangan-jangan coba kamu renungkan, mungkin Tuhan itu punya maksud bahwa kamu itu menjadi ratu untuk maksud ini. Dan di ayat yang ke-15 kita lihat, maka Esther menyuruh menyampaikan jawaban ini kepada Mordekai. Ini jawaban dari si Esther kepada si Mordekai setelah dia mendengarkan pesan dari Mordekai. Dia bilang, baik, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan. Susan ini adalah kotanya si kerajaannya, yang tempatnya si ratu si Esther. Jadi di dalam benteng itu namanya di Susan, yang namanya Susan. Jadi Susan itu bukannya Susannya namanya orang ya, tapi nama tempat. Dan berpuasalah untuk aku. Ya, ini lihat nih. Dia suruh kumpulkan semua orang Yahudi, lalu dia suruh berpuasa untuk dia. Jangan makan, jangan minum. 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saudara, ini terjadi perubahan dari si Esther yang di awal pertama-tama dia ngomongnya bahwa nggak mungkin gitu kan, dan dia mungkin merasa nyaman, nggak usah aku lah ya toh, coba kamu cari solusi sendiri gitu ya toh. Tapi ternyata begitu dia dapat kata-kata dari Mordekai bahwa firman, istilahnya kita ngomong tuh bahwa ada yang meneguhkan dia, ada yang mengingatkan dia. Mungkin saat ini kita mengalami masalah, kita dikuatkan oleh orang lain gitu. Jangan gampang untuk berkata, kamu kan nggak tahu kondisiku, kamu kan nggak tahu apa yang terjadi dalam diriku, kamu kan nggak tahu aku harus menghadapi apa, gitu ya. Tapi kita mau terima setiap masukan itu, kita filter, lalu kita lihat yang baik, kita terima. Kalau memang itu tidak sesuai, nggak usah protes, karena mungkin bisa jadi Tuhan itu mau berbicara kepada kita, Tuhan itu mau mengingatkan kita. Nah ini sama, si Esther dia terima, dia renungkan, dan dia ambil sikap. Baik, tapi dia tahu bahwa dia nggak akan mungkin bisa sendirian. Dia nggak bisa sendirian. Dia katakan, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan dia minta apa? Berpuasalah untuk aku. Saudara, saat ini GPS-nya Tuhan. Ya, bisa jadi kita yang jadi kumpulan orang Yahudi tadi, tapi bisa jadi kita juga ini Esther-nya. Ya, jadi kalau ada orang lain datang, tolong doakan aku ya. Itu bukan omongan basa-basi, saudara. Tapi itu adalah sebuah sebuah kesempatan bagi kita untuk melayani orang ini. Dia sedang kesusahan, maka baik aku akan berdoa untuk kamu, bahkan aku akan berpuasa untuk kamu. Ya, kumpulkan semua orang. Ini artinya apa? Kita perlu komunitas, kita perlu ada teman-teman yang mengerti di sekeliling kita, yang akan berjuang untuk kita. Mungkin dia nggak bisa berjuang dalam artian bergandengan tangan sama kita lalu ngadepin masalah kita, enggak. Tapi mereka bisa ada untuk mensupport kita dalam hal doa kita, dalam berpuasa untuk kita. Atau kita juga yang bisa menjadi demikian. Oke? Dan dikatakan apa? Jangan makan, jangan minum. Artinya totalitas, saudara. Kalau kita tuh cuman aku mau puasa, makan aja deh, minum terus, kita mungkin bisa kuat. Jangan kita puasa minum enggak, tapi makan jalan terus, ya juga mungkin kuat ya. Makannya makan sup kita nggak minum, tapi kita makannya nasi ya kan sama ayam betutu itu, lalu saya kasih kuah soto. Jadi nggak minum tapi minum kuah soto, kan sama aja gitu. Tapi di sini mau ngomong jangan makan, jangan minum. Artinya apa? Kalau mau ini totalitas. Kita perlu komunitas, lalu kita mau berdoa dan berpuasa, dan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan cuman setengah-setengah. Gitu. Waktu siang dan malam. Jadi jangan bilang, ya udah, gue udah doain lu ya setiap kali doa malam. Setiap kali kita doa, kita ingat dia. Kalau kita memang diminta untuk berdoa bagi mereka, ataupun kita tetap berseru sama Tuhan. Tuhan, aku ada masalah. Tapi jangan gini, kan Tuhan tuh Maha tahu. Nanti dia masa sih aku mesti ngingetin Tuhan setiap kali? Loh, kita ini kan anaknya. Terserah. Anak saya itu yang paling kecil 4,5 tahun tadi di mobil gitu kan. Dia kepingin main ATV, saudara. 2 menit sekali, mungkin nggak sampai dia ngomong lagi. Pak,
Regan want to play ATV. Oh ya, nanti Papa cari dulu ya untuk anak-anak kamu ya. Pak, Regan want to play ATV. Loh iya, nanti Papa cari, ini lo masih hujan hari ini. Oh, iya. Boleh? Pak, Regan mau main ATV sekarang. Terus. Gitu. Sama. Ya. Ngomong terus-terusan. Waktu siang dan malam. Oke? Jadi poin yang ketiga, dengan waktu GPS Tuhan itu, kita jalani dengan apa? Dengan doa, puasa, dan komunitas kita di jalan yang Tuhan yang tunjukkan. Jadi kita perlu berdoa, perlu berpuasa, dan kita perlu berkomunitas. Jangan pas lagi ada masalah, malah kita menjauhi komunitas kita. Kalau ada persekutuan hari ini, saya lihat di PDMK GYB ini kan ada juga komunitas basisnya kan, selnya juga kan. Jadi selnya itu waktu ada permasalahan sharingkan. Itu ada komunitas itu bantu. Jangan anggota sel itu ngomongin asik, dapat bahan gosipan yang baru gitu ya. Jangan begitu gitu loh. Yang ada di dalam sel itu tinggal di sana dan kita berdoa untuk yang wujud doa tadi gitu ya. Karena GPS kita butuh bantuan ini ya. Kita butuh bantu. Kadang-kadang kita naik GPS saja kita masih minggir lalu kita buka jendela. Pak, ke sana benar ya, Pak ya? Atau tadi saya mau turun tadi pulang saya dari jalanan. Nah, ini kan GPS saya tunjukkan mau arah pulang. Ini pilihannya cuma ke kanan dan ke kiri. Ya GPS-nya cuma sudah tinggal turun ngomong suruh arahnya satu arah. Saya nggak tahu ini arahnya ke kanan atau ke kiri. Akhirnya pakai GPS bantuan. Apa? Buka kaca. Pak mau tanya kalau mau turun ke Denpasar, turun lewatnya ke sana apa ke sana, Pak? Bapak mau lewat yang mana, Pak? Dia bilang, mau lewat yang arah sini. Saya lihat, oh ini kalau ini lewat kanan, Pak. Jadi kita masih perlu, selain kita punya GPS, kita perlu teman-teman komunitas kita. Kita perlu teman-teman yang berdoa dan berpuasa untuk kita. 3 poin ini, saudara, yang saya ingin bagikan malam hari ini. Waktu kita di dalam God Positioning System, kita jalani dengan yang pertama, dengan taat dan percaya bahwa Tuhan selalu berikan yang terbaik. GPS-nya Tuhan tuh nggak pernah salah. Bagian kita cuma cukup taat dan percaya saja. Poin yang kedua, pakai GPS Tuhan itu disertai dengan apa? Dengan iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Ini harus selalu beriman dan berpengharapan. Dan yang ketiga, kita ikutin GPS-nya itu dengan apa? Dengan mau berdoa, berpuasa, baca firman, dan berkomunitas. Supaya jalannya yang ditunjukkan Tuhan itu makin jelas. Kadang peneguhan itu datangnya dari teman kita, dari komunitas kita, ya, dari sekitar kita. Ya, saya waktu ngalamin masalah itu, saya datang ke teman komunitas saya bilang tolong doakan saya. Lalu ada teman yang lain, kita berdoa, lalu cari pembimbing rohani, ya kan, bertemu dengan mereka, bercerita, lalu mereka cuma berdoa bagi kita, berdoa dan dia sampaikan, tetap percaya sama Tuhan ya. Saya percaya bahwa Tuhan itu pasti akan memberikan yang terbaik. Tuhan pasti akan memelihara kehidupan kamu, dan itu jadi pegangan. Istri saya, pada saat saya sudah mulai, apakah saya ganti pengacara ya? Apakah saya apakah saya nambah pengacara ya? Ataukah saya harus lakukan ini ya, lakukan itu ya? Apa semua? Istri saya cuma ngomong, bertekuk lutut, berdoa, sembah Tuhan, percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan pasti tidak akan pernah tinggal diam. Susah. Tapi ternyata saat kita ikutin GPS Tuhan itu dengan 3 hal ini, semuanya jadi lebih enteng, lebih ringan. Nah, gimana caranya? Terus jangan jauhkan diri dari pergumulan dengan firman Tuhan, dengan waktu berdoa sama Tuhan. Berdoa saja cukup nggak? Cukup, tapi tidak lengkap. Baik, tapi tidak lengkap. Pluskan firman Tuhan. Jadi kita tahu guidance-nya kemana. 3 hal ini kita pegang terus dalam hari-hari kita ke depan. Entah itu masalah kita apapun itu. Kita pakai bersama dengan Tuhan, GPS Tuhan, kita pakai taat dan percaya, kita pakai iman dan pengharapan kita, dan kita pakai komunitas serta doa dan puasa kita dalam menjalaninya. Dan saya percaya bahwa Tuhan pasti semakin menunjukkan setiap daripada kita jalan yang Dia inginkan kepada kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapak, terima kasih untuk setiap firman yang boleh kami dengar, setiap pembelajaran
untuk kami menjadi lebih baik lagi. Jalan khususnya dalam waktu kami menjalani hidup kami ini, kami nggak ngerti Tuhan, nggak kelihatan kadang-kadang jalan itu. Yang kelihatan itu cuma masalah Tuhan. Yang kelihatan itu tantangan, problema. Ada yang mungkin problema dalam pekerjaan, ada yang problema dalam mencari pasangan hidup, ada yang sudah punya pasangan, sudah punya pacar, tapi kok kelihatannya nggak seret. Ada yang mungkin problema dalam rumah tangga, dalam keturunan. Tuhan, apapun itu yang kelihatannya nggak jelas, Tuhan kami tahu bahwa saat kami boleh mengenalkan hidup kami kepada Engkau, mencantolkan hidup kami kepada Engkau, Tuhan kami tahu bahwa GPS-mu itu selalu menunjukkan ke arah yang baik. Pasti rancangan-mu itu rancangan yang baik, Tuhan. Nggak pernah rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang baik, Tuhan. Kalaupun mungkin kau izinkan kelihatan itu buruk, tapi kami tahu bahwa di ujungnya itu pasti baik. Di ujungnya pasti indah. Ajar kami untuk tetap taat, tetap percaya dengan iman dan pengharapan kami kepada Engkau. Dan ajar kami juga untuk kami mau tetap setia dalam komunitas kami. Untuk kami juga setia dalam kehidupan doa kami pribadi, Tuhan. Bantu kami, Tuhan, bantu saat kami mungkin lemah, saat kami mungkin sebagai manusia. Esther pun juga sama, Tuhan. Waktu ngalamin itu, dia dagingannya mengatakan bahwa nggak mungkin. Raja pasti kalau nggak dipanggil sama raja, maka pasti dapat hukuman mati. Mungkin bagi kami juga secara duniawi, kami habis, kami nggak bisa lakukan apa-apa. Sudah di ujung tanduk. Tapi kami tahu kalau kami adalah anak-anak-Mu, kalau kami adalah anak-anak yang takut akan Engkau, kami adalah anak-anak yang Engkau cintai, maka di balik tembok itu Tuhan ada sesuatu yang indah. Engkau yang akan meruntuhkan tembok itu dan akan membukakan jalan bagi kami, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk setiap firman yang boleh kami dengar. Biarlah sekali lagi Roh Kudus, biar Engkau sendiri yang membasahi terus hati kami, sehingga tanah dalam hati kami ini boleh gembur, dan firman itu waktu masuk, itu benar-benar tumbuh menjadi kekuatan bagi kami menjalani hidup kami, Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, hamba-Mu selesai berbicara, tapi biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa tetap selalu ada dalam hati kami, untuk mengingatkan dan menjadikan rema dalam setiap firman yang kami dengarkan, Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih karena Engkau memproses kami, menjadikan kami semakin lebih baik lagi, Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami naikkan semua doa ini dalam satu nama yang penuh kuasa, ya Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Saya kembalikan ke WL. Thank you, Coach Steve. Mari teman-teman kita boleh kembali berdoa. Kita boleh satukan hati kita untuk kembali berfokus kepada Tuhan pada saat ini. Kita boleh percaya bahwa apapun yang boleh Coach Steve bawakan pada saat ini benar-benar masuk ke dalam hati kita. Bagaimana caranya kita untuk boleh taat dan terus boleh percaya kepada rancangan Tuhan. Bagaimana cara kita untuk memiliki iman dan pengharapan lebih lagi. Dan juga bagaimana cara kita untuk terus berdoa, berpuasa, dan berkomunitas yang boleh membantu kita supaya kita boleh berjalan lebih baik lagi ke jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ini. Dan terima kasih juga untuk Coach Steve juga Tuhan yang boleh membawakan firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau juga boleh berkati Coach Steve, supaya benar-benar Tuhan kuasa-Mu mengalir bagi Coach Steve, bagi keluarganya juga Tuhan, dan juga bagi setiap apapun yang Coach Steve kerjakan, dan setiap cobaan-cobaan yang boleh Engkau berikan baginya, boleh semakin membuat dia semakin menjadi lebih kuat lagi Tuhan. Karena kami percaya bahwa setiap rancangan yang boleh Engkau berikan bagi Coach Steve adalah rancangan juga yang terbaik Tuhan, yang Engkau boleh berikan. Terima kasih. Dan Tuhan ajarkan kami juga Tuhan untuk terus memiliki harapan yang lebih kuat lagi kepadamu, lebih mempercayai Engkau Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di
Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini kami akan memberikan persembahan kami Tuhan kepadamu. Kami percaya Tuhan bahwa persembahan berapapun yang boleh kami berikan kepadamu Tuhan, itu boleh berkenan bagimu dan boleh membuat komunitas kami juga boleh semakin bertumbuh Tuhan. Bapa, persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Oke, terima kasih Juan, silakan. Oke, halo Celina. Celina yang akan sampaikan pengumuman ya teman-teman ya. Oke, sebentar. Teman-teman, pengumuman untuk persekutuan doa tanggal 19 Oktober jam 19 WIB. Open room tetap sama jam 18.30 WIB ya. Untuk informasi link acara itu sudah ada di IG PDMPKK GYB. Next, Kombas diadakan pada Selasa 12 Oktober via Discord, Zoom, dan Google Meet. Kalau info lebih lanjut silakan hubungi Celevi di 0896 8031 0018. Ketiga, persekutuan doa ini akan diupload juga di YouTube PDMPKK GYB. Jadi teman-teman subscribe, like, dan komen channel YouTube kami. Keempat, pelayanan doa pribadi setelah PD ini selesai, silakan langsung chat to panelis, nanti akan dibagi per room untuk didoakan secara pribadi oleh tim doa. Yang kelima, pelayanan doa konseling, silakan chat nama dan nomor WhatsApp untuk nanti di follow up lebih lanjut ya. Terima kasih, sekian pengumuman. Kita lanjutkan dengan dokumentasi. Oke, thank you Celina. Mari teman-teman semuanya yang kamera masih off, kita mau ambil dokumentasi, boleh dinyalakan sebentar kameranya. Yuk, mari.
Oke. Yang kameranya masih off, yang mau dinyalakan buat ikut foto masih ditunggu teman-teman ya. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Oke, bertambah-tambah. Oke, aku hitung ya. Udah nggak ada lagi nih kayaknya ya. Aku hitung ini fotonya sekali aja. Nanti tak hitung 1, 2, 3. Teman-teman boleh gaya bebas, kasih senyum terbaiknya sama kasih gaya bebasnya. Oke? Siap ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman semuanya. Selanjutnya dikembalikan ke Kometio sebagai WL, silahkan. Baik, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan doa pada malam hari ini. Kami bersyukur bila mana kami boleh mendapatkan banyak sekali pelajaran yang boleh dapat kami ambil, terutama Tuhan untuk kami boleh lebih percaya kepadamu. Dan pada saat ini kami juga boleh selesai Tuhan untuk kami boleh melakukan persekutuan doa. Kiranya Tuhan firman hari ini boleh terus menjadi kekuatan kami, untuk kami boleh terus berpegang teguh kepadamu, menguatkan iman kami, dan lebih mengharapkan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, dan inilah setiap diri kami Tuhan. Kemuliaan pada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, mari kita teman-teman kita boleh tutup persekutuan doa ini dengan hati yang penuh gembira, penuh sukacita kembali ya. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan sungguh sangat sempurna dan anugerahnya sungguh sangat luar biasa bagi hidup kita. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, sebab anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oke, terima kasih. Thank you, Ko Mehmet. Juga sekali lagi thank you untuk Ko Stefanus yang sudah menyampaikan firman pada malam hari ini. God bless you. Terima kasih. Selamat malam teman-teman semuanya. God bless you all. Bless you all. Stay safe. Stay safe, stay healthy. Dadah. Sampai jumpa di PD berikutnya. Bye. Bye-bye, Ko. Thank you.